Oke, baik. Hari ini saya akan kembali melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang algoritma, mengenai kompleksitas algoritma. Namun sebelum masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan secara singkat satu teori tentang array yang akan membantu nanti dalam mengerti tentang algoritma. Ya, jadi ada satu fungsi dalam pemrograman yang namanya array. Jadi misalnya saya punya satu variabel. Seperti sudah saya jelaskan yang lalu bahwa variabel itu seperti satu kotak yang bebas bisa diberi nama apapun dan diberikan data sesuai dengan tipe data dari variabel itu. Jadi misalnya di sini saya buat satu variabel yang tipe datanya integer dan variabel ini saya beri nama variabel A. Nah, variabel A. Jadi variabel A ini, A adalah namanya, int ini adalah tipe data yang merupakan singkatan dari integer. Berarti variabel A ini hanya bisa dimasukkan data yang bersifat bilangan bulat. Nah, kemudian variabel A ini saya buat dalam bentuk integer. Nah, jadi saya tulis, biasanya integer itu diberikan tanda kurung siku seperti ini, dan isinya itu bisa lebih dari satu. Jadi misalnya di sini isinya atau nilainya ada 2, ada 5, bebas ya, ada 1, ada 4. Misalnya di sini hanya 4 data gitu ya, yang kita isi ke variabel A. Maka kalau saya ingin memanggil angka 5, gitu ya. Nah, angka 5 ini berada di posisi ke-1. Maksudnya bagaimana? Jadi posisi dari array ini dihitung dari kiri ke kanan. Ini posisi ke-0, dihitung dari 0. Ini posisi ke-1, ini posisi ke-2, ini posisi ke-3. Atau supaya tidak membingungkan, saya ganti warnanya. Jadi ini posisi pertama, ini posisi kedua, ini posisi 0, ini posisi 1, ini posisi 2, ini posisi 3. Jadi bagaimana kalau saya ingin memanggil angka 5, maka saya tinggal menuliskan perintah variabelnya tadi, nama variabelnya A, kemudian saya panggil isi di kamar nomor 1. Maka otomatis yang dimaksud A1 adalah angka 5 ini. Nah, begitupun kalau saya ingin memanggil angka 4, maka saya isi A3, gitu ya. Ya, A3. Berarti nanti yang dipanggil adalah nilai dari variabel A kamar ketiga, yaitu angka 4. Nah, itu pengertian dari array. Nah, contoh berikutnya, kalau misalnya di sini saya buat ada 2 variabel, saya ganti warna lagi. Misalnya ada 2 buah variabel, saya buat satu, sebentar, terlalu terang. Ya, jadi di sini ada variabel A dan kemudian ada variabel I. Ya. Ingat, nama variabel ini sifatnya bebas. Nah, sekarang misalnya variabel I ini saya buat dalam perintah for, misalnya gitu ya. For I dari 1 sampai N, ini 1 ya. Maka do A sama dengan atau ini saya buat satu variabel lagi di sini, namanya variabel sum, gitu ya, atau dalam bahasa Inggris jumlah. Ya, ini titik koma ya, ini gaya penulisan pada pemrograman Java. Tidak apa-apa, diikuti saja dulu. Jadi di sini saya sudah punya 3 variabel, yaitu variabel sum, A, dan I. Nah, khusus variabel I ini saya berikan perintah untuk melakukan pengulangan. Jadi untuk
variabel i dari nilai 1 sampai nilai n. Nah, ini maksudnya bagaimana nanti baru saya jelaskan. Lakukan perintah sum sama dengan sum plus a pada kamar i. Nah, ini ya. Nah, misalnya kalau sum ini nilai awalnya ini adalah 0. Misalnya kalau sum ini nilai awalnya adalah 0. Ya, nilai awalnya adalah 0. Gitu ya. Maka kalau di sini for i 1 sampai n atau to n. N ini adalah jumlah data total. Jadi kalau misalnya jumlah datanya ada 5 data misalnya gitu ya. Jumlah datanya ada 5. Maka i ini akan bertambah dari waktu ke waktu. Karena nilai awalnya adalah 1, maka dia akan terus bertambah 1, 2, 3, terus bertambah plus 1 gitu ya, 4, dan akhirnya dia mentok di 5 karena n-nya adalah 5. Tapi bagaimana kalau n-nya 7? N-nya 7 berarti dia akan mentok di 7 kalau n-nya 7 gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita buat saja n-nya itu sama dengan 5 untuk contoh simpelnya gitu ya. Sini saya buat n-nya sama dengan 5. Otomatis i ini akan terus bertambah sebanyak 5 kali karena dia akan bertambah dari 1, 2, 3, 4 dan mentok di 5. Nah, setiap kali i ini bertambah, maka sum ini akan mengupdate nilainya. Sum ini kan nilai asalnya kan 0. Di dalam variabel sum ini sudah ada angka 0. Nah, tiap kali i ini bertambah dari 1, 2, 3, sampai 5 tiap kali, maka sum ini terus mengupdate nilainya. Nah, jadi sekarang kalau i sama dengan 1 gitu ya, maka sum ini yang awalnya adalah 0, jadi sekarang sum mengupdate dirinya menjadi sum gitu ya. Nilai sebelumnya adalah 0, berarti kita ganti dengan 0 gitu ya, ditambah a yang pertama gitu ya, karena i ini kan sekarang 1, i yang ini, maka kita ganti i dengan 1. Nah, ini 1 ya. Oke. Oh ya, saya lupa memasukkan nilai a. Jadi a ini karena adalah a ini harusnya kita setting sebagai array. Ya, jadi kita tulis dalam tanda kurung siku. Nah, isinya itu adalah kita sembarang saja ya. Ini hanya contoh. 2, 1, ada 5 data ya. 3, 4, 1 lagi, tidak salah. Gitu ya. Nah, maka sekarang A yang pertama berarti adalah 2. Maka sekarang sum mengupdate nilainya menjadi 0 ditambah 2. 2 ini dari mana? 2 ini dari sini. Dari sini ya. Ini A yang ini seharusnya dari 0, karena dia hitungnya dari 0 gitu ya. Dan ini n seharusnya hanya 4 saja, bukan 5. Kenapa 4? Karena datanya ada 5. Nah, karena dihitung dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ini berarti ada 5 data. 0, 1, 2, 3, 4. Maka sekarang ini harusnya kamar yang ke 0. Nah, karena ini kan di sini for i dari 0 sampai n, maka ini kita mulai dengan 0. A0 itu adalah 2. Maka sekarang sum mengupdate nilainya menjadi 0 tambah 2 adalah 2. Maka sekarang untuk i1, nilai sum sudah diupdate. Sekarang bukan lagi 0, tapi sekarang sudah menjadi 2.
Nah, berikutnya I ini akan bertambah lagi 1. Sorry, ini I0 ya. Ini 0. Nah, sekarang yang kedua, I-nya akan bertambah plus 1 lagi. Maka sekarang untuk I sama dengan 1, ya, sum mengupdate lagi nilainya. Maka sum, ya, nilai sebelumnya tadi bukan lagi 0, tapi sekarang sudah 2. Maka 2 di plus A, ya, yang ke 1. Karena I sekarang sudah mengupdate nilainya menjadi 1. Nah, sekarang kita lihat A1, A kamar nomor 1 berarti yang ini. Saya kasih warna berbeda. Berarti yang ini. Ya, ya yang satu warna hijau terang ini. Berarti nilainya sekarang adalah 1. Maka sekarang 2 di plus 1. Maka hasilnya adalah 3. Maka sekarang sum sudah diupdate nilainya menjadi 3. Nah, untuk I sama dengan 1. Nah, kita cek lagi. Kita ke sini lagi ya, sebelah kiri. Untuk I sama dengan 2. Nah, jadi I-nya ini terus bertambah sampai mentok di maksimal N. N-nya itu kan ada 4. Berarti 0 sampai 4. Nah, sekarang kita baru sampai di I sama dengan 2. Nah, di I sama dengan 2 ini berarti sum kembali lagi mengupdate nilainya. Sekarang sum sama dengan nilai sebelumnya adalah 3. Maka 3 plus A. Nah, AI, I-nya sekarang 2 ya. Maka A 2. Nah, sekarang 3 tambah berapa? A di kamar nomor 2 itu adalah yang ini ya. Yang ini. Maka sekarang ini menjadi tambah 3. Maka nilai sum yang sekarang adalah 6. Nah, ya. Sekarang nilai sum adalah 6 untuk I sama dengan 2. Nah, kemudian lagi kita cari lagi. Ini saya hapus dulu yang sebelah sini. Ya, saya hapus. Oke. Kita cari lagi I sama dengan 3 gitu ya. Karena ini kan dia mentoknya di N. N itu 4 ya, berarti ini baru 3. Untuk I sama dengan 3, sum diupdate lagi. Variabel sum diupdate lagi. Nah, nilai sebelumnya adalah 6. Maka sekarang 6 ditambah A3. Nah, A3 berarti variabel A kamar nomor 3 adalah yang ini. Maka sekarang 6 tambah 4. Maka sekarang sum adalah 10. Ya, sum adalah 10. Nah, masih ada lagi yang terakhir, karena N-nya kan mentok di 4. Maka sekarang yang terakhir adalah I sama dengan 4. Sum, update lagi nilainya. Sum, sekarang nilai terakhirnya adalah 10. Maka 10 ditambah A4. Ya, A4 sama dengan 10 ditambah variabel A kamar nomor 4 berarti yang ini angka 1. Maka sekarang tambah 1 jadi 11. Ya, ini nilai final atau nilai paling akhir dari variabel sum setelah dijumlahkan dari file nomor ke 0 yaitu 2 sampai file nomor ke 4 yaitu 1. Nah, ini sekilas tentang array. Nah, kemudian ini biasa digunakan untuk menghitung algoritma dari mencari rata-rata suatu bilangan. Ya. Kalau mencari rata-rata berarti teori sederhananya kan berarti jumlah. Kalau misalnya ada 4 buah data gitu ya, 4 buah data. Yang misalnya isinya adalah 2, 1, 3, 2 misalnya itu ya. Nah, untuk mencari rata-rata berarti data pertama ditambah data kedua dan seterusnya sampai data terakhir, maka 2 tambah 1 tambah 3
tambah 2 baru dibagi dengan total jumlah bilangannya, dibagi dengan 4. Nah, sekarang kita mendapatkan hasil adalah 8 dibagi 4, maka ini adalah 2 ya.